Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa Mbak bantu? Apakah benar ini dengan Mbak Putri? Iya, benar. Alhamdulillah kalau begitu. Syukurlah saya bisa berkomunikasi dengan Mbak. Ada apa menelpon Mbak? Ada sesuatu yang ingin adik ceritakan ke Mbak? Jadi begini Mbak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami.
saya ingin menceritakannya dengan Mbak. Apakah Mbak boleh tahu apa permasalahan yang sedang Adek alami? Jadi begini Mbak, 2 minggu yang lalu saya ketahuan membolos dari orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos kuliah. Sedangkan saya sudah semester akhir. Saya sangat takut Mbak. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang membolos dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos adalah karena dosen saya cara mengajarnya sangat tidak enak sehingga saya membolos dari kuliah online ini Mbak. Oh, terus sudah berapa kali Adek membolos dalam 1 semester ini? Kurang lebih sudah 3 kali Mbak saya tidak masuk kuliah. Saya benar-benar takut Mbak, saya takut dimarahi sama orang tua saya. Mbak kurang mengerti sama perasaan takut Adek. Coba jelaskan maksud dari ketakutan Adek itu. Jadi gini Mbak, saya takut seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya dari kuliah Mbak, motong uang kiriman saya, dan saya sangat takut Mbak tidak diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Sekarang coba Adek jelaskan apa yang Adek rasakan dari peristiwa yang Adek alami ini. Jadi yang saya alami sekarang Mbak, saya sangat takut, merasa tidak memiliki arti, dan saya merasa malu Mbak. Oh iya, Mbak mengerti. Mbak sangat prihatin mendengarnya. Dan Mbak sangat merasakan apa yang Adek rasakan sekarang. Karena Adek merupakan anak tunggal, jadi orang tua Adek ingin anaknya menjadi orang yang sukses nantinya. Tampaknya dari hasil pengamatan Mbak dalam eksplorasi, tampaknya semua hal yang Adek ungkapkan kepada Mbak merupakan gambaran dari rasa ketakutan Adek yang luar biasa. Karena Adek takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari kedua orang tua Adek. Iya Mbak. Baiklah, sekarang Adek berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini Mbak mengharapkan kejujuran Adek dalam bercerita. Dalam proses konseling ini Mbak mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan Mbak akan menjaga semua kerahasiaan data yang Adek sampaikan, kecuali jika Adek mengizinkan Mbak untuk memberitahukannya kepada orang lain. Adek sepakat dengan struktur ini? Ya Mbak, saya sepakat. Baiklah, berhubung sekarang kuliahnya online, Mbak ingin bertanya kepada Adek bagaimana keadaan teman-teman Adek ketika sedang Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Jadi keadaannya sama seperti pada umumnya Mbak, tidak ada perbedaan. Tapi dosen yang mengajar sering membuat saya tidak nyaman, sehingga saya sering membolos dari mata kuliahnya. Sekarang Mbak meminta Adek untuk mengungkapkan perasaan Adek selama ini kepada dosen yang membuat Adek tidak nyaman saat di kelas online sehingga akhirnya Adek membolos. Saya bingung Mbak untuk mengungkapkan perasaan saya. Kalau begitu, coba Adek anggap Mbak ini sebagai dosen yang membuat Adek membolos selama kuliah. Ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya memberikan tugas tetapi tidak menjelaskan. Jika saya bertanya via WA, Telegram, tidak dibalas, yang hanya membuka absen saja. Yang kadang jarang masuk, tetapi sekali masuk langsung memberikan tugas gunung. Dan waktu pengumpulannya yang dekat. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan Adek kepada guru yang membuat Adek sering membolos di kelas Zoom. Sedangkan fokus permasalahan kita ini adalah perilaku membolos Adek. Mengenai tindakan membolos Adek, apakah Adek merasa itu bagian dari tindakan pelarian atas rasa ketidakpuasan Adek kepada dosen di kelas Adek? Iya Mbak, kalau mengingat dosen itu, saya benar-benar emosi dan saya terbawa suasana Mbak.
Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya, Mbak. Iya, Mbak memaklumi memang adik terbawa suasana. Adik merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas. Tetapi apakah adik sadar akibat dari tindakan membolos ini baik pada diri adik maupun orang tua adik? Iya, Mbak. Sebenarnya saya menyadari, bahkan saya mengalaminya sendiri, sampai saya benar-benar dimarahi oleh orang tua saya, dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya, dan malah membuat hubungan saya dengan orang tua saya maupun guru saya menjadi tegang, Mbak. Nah, dari jawaban adik tadi, Mbak mengetahui bahwa adik sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi, kenapa membolos tetap adik ambil sebagai jalan pelarian akibat ketidaknyamanan adik di kelas? Jadi saya melakukan itu agar saya dapat diperhatikan, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada dosen tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa, Mbak. Dari jawaban adik seperti itu, Mbak dapat mengidentifikasikan bahwa adik mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak menyenangkan, sehingga adik memilih membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut adik bagaimana? Iya, Mbak, benar. Dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil, akan tetapi saya sudah benar-benar tidak nyaman diajar oleh dosen tersebut, sehingga cara saya melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini, membolos inilah, Mbak, yang saya ambil. Adik tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi pembelajaran. Yang terpenting bagaimana adik mampu menyadari kesalahan adik ini dan adik mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah adik harus menentukan tindakan dan perilaku di masa yang akan datang sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama Mbak atas nasihatnya. Tapi di sini saya bingung, Mbak. Tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya ini? Sekarang adik harus sadar bahwa penyebab adik membolos itu bukanlah dari faktor yang ada di luar diri adik, tetapi faktor itu datang dari dalam diri adik sendiri, sehingga adik harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari dalam diri adik. Iya, Mbak. Sekarang Mbak ingin adik menyebutkan kalimat "saya bertanggung jawab". Dengan kalimat akhir, adik sendiri yang menentukannya adik bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari kuliah online, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang adik anggap lagi Mbak ini sebagai dosen yang membuat adik membolos. Coba sekarang ungkapkan perasaan adik kepada dosen tersebut. Ibu, saya maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Ibu, dan saya sangat menyesal. Tetapi saya meminta Ibu tolong mengerti dan memahami saya sebagai mahasiswa. Ibu bukan hanya saya yang selalu mengerti dan memahami Ibu. Oke. Segala dari proses konseling yang kita lakukan, Mbak mendapatkan gambaran bahwa selama ini adik mengalami masalah dikarenakan adik melarikan diri dari permasalahan yang adik hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan dosen yang mengajar di kelas yang ternyata tidak sesuai dengan harapan adik selama ini terhadap sosok dosen yang mengajar di dalam kelas. Ya, Mbak. Sekarang adik sudah mengungkapkan perasaan adik saat ini kepada dosen tersebut. Ya, Mbak. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk mengatasi perilaku membolos yang ada pada diri saya, Mbak?
Sekarang Mbak akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa adik pilih untuk mengatasi masalah membolos pada adik. Adapun pengarahan dari Mbak yaitu yang pertama itu adik mencoba menjauhi lingkungan yang bisa memancing adik dari membolos. Yang kedua, adik coba menyesuaikan diri adik terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapan adik. Yang ketiga, adik harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri dan harus mampu mengintrospeksi diri adik sendiri. Yang keempat, adik harus meningkatkan kemampuan komunikasi diri adik, sebab dari penjelasan adik tadi, adik kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada dosen, sehingga adik tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan adik kepada dosen tersebut. Mbak rasa adik cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang Mbak berikan kepada adik. Iya Mbak, makasih atas nasihat dan arahannya yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari Mbak dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Iya, Mbak sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya di sini kita menarik beberapa kesimpulan agar proses ini semakin jelas. Hal yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama, adik membolos dari mata kuliah karena cara mengajar guru di kelas online yang tidak membuat adik nyaman. Yang kedua tadi, adik mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tetapi adik tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan kepada dosen. Yang ketiga, adik menyadari bahwa perilaku membolos adik tidak hanya datang dari dalam diri adik, tetapi juga datang dari luar diri adik yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Mbak lakukan, sehingga Mbak di sini dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang adik hadapi. Ya Mbak, saya akan mengintrospeksi diri saya dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya, dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Mbak berikan untuk diri saya. Terima kasih banyak Mbak sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama, Mbak senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah adik ambil akan bermanfaat dan membantu diri adik untuk menjadi lebih baik. Mungkin sampai di sini saja konseling kita via online. Apabila adik mengalami masalah, Mbak selalu siap untuk membantu adik dan Mbak tunggu perkembangan berikutnya dari adik. Terima kasih kembali untuk adik. Iya Mbak, terima kasih banyak. Mungkin cukup ini saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.